Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma iftah qulubana bi nuri hidayatika wa man awwal arba bi nuri syamsika abada. Abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah hadirin dalam Jumat yang saya hormati, yang saya banggakan, tapi alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam inayah Allah Subhanahu wa taala, menyandang nikmat yang tidak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam. Karena kalau seandainya tidak ada nikmat iman dan Islam, tidak mungkin kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi, dari mulai salam sampai tahiyatul keislaman kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diampuni segala dosa, doa kita diijabah. Amin. Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni yang telah lalu baik yang akan datang. Kemudian juga yang meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala yang mendahului kita, orang tua kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh, karena orang yang soleh itu yang selalu mendoakan orang tua kita. Mudah-mudahan mereka diampuni segala dosa-dosa, terima yang sedang sakit, terutama Pak Pandri, Eka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tarik penyakit dan kembali baik zahir maupun batin. Baiklah, rekan-rekan sekalian, para asatid, kita hidup di alam dunia ini memang sudah sudah mendapatkan misi dari Allah Subhanahu wa taala, tiada lain yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Namun biasanya manusia itu lupa, karena al-insan mahalul khata wa nisyan. Kadang-kadang ini hadis ini bisa dijadikan apa? Bemper pakai alasan. Karena untuk sholat manusia sifatnya pokok lupa, ya. Padahal bukan seperti itu. Lupa wajar. Kenapa
Memang manusia itu sifatnya lupa. Karena apa? Karena manusia sudah janji dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ada di alam ruh. Semua manusia di alam ruh itu, semua manusia di alam ruh itu janji kepada Allah akan mengabdikan diri, akan menghambakan diri, akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Itu adalah salah satu pertanyaan Rasulullah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku sebagai Tuhan kamu? Semua ruh waktu itu menjawab. Bagaimana menjawabnya? Mereka mengatakan qalu. Mereka menjawab, bala, betul, syahidna, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita mempunyai apapun sudah berjanji pada Allah. Ini fase alam. Ketika manusia ada di fase alam rahim perut ibunya, proses manusia yang mungkin prosesnya itu emang dari benda yang mati, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menanyakan dengan apa? Dengan kalimat apa? Kalimat istifham, ya. Pertanyaan. Kalau tidak salah, kalau di sini kalimatnya istifham inkari. Bagaimana pertanyaannya itu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi. Mau bagaimana kamu kufurnya kepada Allah? Mau bagaimana kamu kafirnya kepada Allah? Mau bagaimana kamu membangkangnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwatan, padahal kamu itu asalnya mati. Amwatan. Kenapa sebut mati? Karena asalnya manusia kan ke waktu zaman Nabiullah Adam alaihi salam itu kan ini kan dari apa? Dari tanah yang pekat, hitam. Malah ketika iblis Allah Subhanahu wa taala menyimpannya di depan surga, iblis itu apa tuh ngaledek ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan seperti ini, buat seperti ini? Padahal benda itu akan rapuh, tidak akan kuat lama. Ya, seperti itu. Nah itu, manusia asalnya mati. Kok kenapa manusia sekarang ini kenapa manusia ini asalnya tanah, kok sekarang lain lagi? Dari mana? Dari sperma dan ovum perempuan yang bersatu sehingga menjadi sel telur, kan gitu, seperti itu. Asalnya dari mana? Itu dari saripati tanah. Karena apa? Karena yang dimakan oleh kita ini, oleh manusia ini adalah makanan, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi sari. Sari yang menjadikan apa? Menjadikan manusia, bahan manusia. Gitu. Asal mati. Kalau sperma mungkin saja itu menjadi mendidikan. Asalnya gitu, seperti itu. Nah ini kita harus introspeksi diri kita. Yuk, kita mengkaji diri kita. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam rahim.
kalau di dalam hadis saya dengar, saya lihat bahwa proses kejadian manusia ini dari mulai sperma 40 hari, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari alaqah, nutfah, alaqah, mudghah ya, nutfah dari darah kimpel, nutfah, terus alaqah, nutfah, alaqah, nutfah itu dari sperma ya, nutfah, alaqah, darah mudghah ya. Nah, setelah itu 40 hari 40 hari 40 hari 40 hari 40 hari 40 hari berapa? Setelah 40 nutfah, alaqah, mudghah, kemudian apa lagi? Terus Allah ciptakan tulang belulang. Setelah ciptakan tulang belulang 40 hari ciptakan Allah bungkus dengan apa? Dengan daging, dengan alaqah itu, dengan daging 40 hari. Berarti kalau 5 kali 4 20. Berapa? 200 ya. 200 bagi 3 30. Berarti 7 bulan. Pantas kalau seumpamanya ulama dogmatis memberikan dulu petunjuk supaya anak itu dididik dari semenjak dalam rahimnya, dalam kandungan ibunya, yaitu untuk membacakan surat pada tanggal pada bulan ke-7, Pantas kalau seumpama ulama seperti itu. Bulan ke-7. Dari bulan ke-7 itu, nah di situ hebatnya ulama memberikan pendidikan kepada umatnya. Baca surat Yusuf supaya apa? Kalau anaknya nanti kalau sudah anaknya laki-laki nanti menjadi anak yang cakep, yang hebat gitu ya. Kemudian dan bacakan surat Maryam, kalau seandainya nanti lahir anaknya itu seperti Siti Maryam, perempuan yang sangat sholihah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah terjamah oleh seorang laki-laki. Nah ini bagus sekalian. Itu 7 bulan. Kemudian setelah 9 bulan, nah lahirlah ke alam dunia. Maka kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa semua anak yang lahir dari perutnya itu dalam keadaan suci. Bukan artinya suci itu tidak mempunyai apa-apa, tapi mempunyai apa? Mempunyai corak, potensi. Apa potensinya? Keimanan. Kapan potensi keimanannya itu? Yaitu waktu-waktu dalam ruh itu. Ketika mereka berjanji akan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mempunyai potensi keimanan. Maka oleh karena itu ketika budak lahir ke alam dunia, maka oleh Rasulullah SAW disunatkan ketika anak bayi lahir untuk diazankan di sebelah telinga kanan, diiqomahkan sebelah telinga kiri. Untuk apa? Untuk mengingat kembali. Karena apa? Tadi al-insan mahalul khoto wa nisyan. Ini Bapak-Bapak sekalian, ini yang perlu kita ini kan. Nah ini, setelah manusia di alam dunia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang dominan untuk mendidiknya itu adalah siapa? Orang tuanya, fa'abawahu yuhawidani au nasiranihi. Nggak tergantung kepada orang tuanya, apakah anak ini menjadikan Yahudi atau Nasrani. Tidak dijadikan Muslim lagi,
Berarti kalau dia itu udah apa? Ketika dia lahir ke alam dunia udah muslim. Karena mempunyai potensi keimanan. Tidak harus membaca syahadat lagi. Iya kan? Seperti itu. Udah muslim. Tidak harus membaca syahadat. Tinggal nanti. Apakah ini anak ini mau dijadikan muslim selamanya? Sampai akhir? Sampai terbawa oleh kita sebagai orang tuanya? Sampai orang tuanya menikmati karena anaknya itu adalah soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya? Nah ini Bapak Ibu sekalian, tinggal tergantung kepada kita, ya, orang tuanya. Fabawahu yuhawi dan naunasilan. Ini pendidikan yang pertama, yaitu orang tua. Penyalah-nyalah gendeng melakukan aina budak kader. Ya kumaha orang tua anak, cuma budak hayang soleh, orang tua anak, ya benar kan gitu. Budak mah dibawa ke TPA, di AWW, di Bunian, pakai kerudung, ai indungna lekbon nganterkeun anak, itu mah bisa. Ya. Sekarang anaknya ingin menjadi anak yang soleh, dibawa ke masjid, disuruh untuk ngaji, suruh untuk ke masjid, bapak nak di rumah, di mana bisa nak? Jadi orang tua ini adalah merupakan uswah, contoh, uswatun hasanah, contoh yang baik untuk orang tua. Karena apa? Untuk anak-anaknya orang tua itu. Kenapa? Karena di situ ada pendidikan untuk anak-anak kita. Nah ini Bapak sekalian, ada pendidikan. Nah setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala manusia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya sekedar menciptakan manusia di alam dunia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bimbingan kepada manusia. Dengan apa? Allah mengutus dengan Rasul. Allah mengutus siapa? Apa namanya kalau polisi Intel? Siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun Atid. Illa ladai raqibun Atid. Jadi tidak segala sesuatu kita ini, gerak-gerik kita ini tinggal ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal baik dan amal buruk. Ini. Maka oleh karena itu setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya memberikan itu saja, hak hidup saja, tetapi kehidupan di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyerukan lagi kepada manusia yang lupa, yang gofil, yang lalai, kan gitu. Apa? Dengan kalimat apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas. Diserukan manusia. Hei manusia, ubudu, ibadah maneh kabeh. Kamu harus beribadah. Rabbakum, kepada siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Hanya kita saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallazina min qablikum, orang sebelum kamu, dari mulai Nabi Adam. Supaya apa? Kenapa harus beribadah? Dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala la'allakum tattaqun, supaya mampu dekat dengan Allah, supaya takut dengan Allah. Takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat ya urat nadi, ya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu lebih dekat.
Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah maka oleh karena itu, ketika manusia di alam dunia ini mati, ya, makalah fahyakum summa yumitukum. Allah mematikan. Setelah mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Hanya rasa kenyataan merasakan itu loba sedikit. Sedikit kan? Merasakan itu sedikit. Mati diima, dibawa ke kuburan, dibangunkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Di situ ditanya oleh malaikat, ya, malaikat penjaga kubur, ditanya oleh malaikat. Kemudian jadi amwatan, fa ahyakum, terus dihidupkeun deui. Summa yumitukum, hidup, mati, summa yuhyikum. Summa, kalimat summa itu bukan sebentar, panjang. Karena mati di situ adalah alam barzah. Setelah alam barzah terjadilah kiamat. Maka dibangunkanlah manusia. Anu teu percaya kana poe kiamat, dina poe kiamatna diudangkeun. Anu percaya pada hari kiamat ditidurkan sampai udah beres terjadi alam dunia ini hancur, diganti dengan alam baka. Gitu. Diundangkan, dibawa kepada alam mahsyar. Alam barzah, alam mahsyar. Kemudian setelah alam mahsyar ada sirat. Katanya jembatan yang paling kecil yang harus dilalui, yang dibawanya itu adalah neraka. Kemudian setelah sirat ada mizan. Di situ baru manusia sudah ditimbang baik dan buruknya, baru ilai diturja'un. Arah nepi ka Allah. Anu nepi, anu henteu moal balik ka Allah. Buat yang dina sirat kene. Ngepet gitu. Iya, itu di sirat kene. Moal balik. Anu balik ke Allah itu orang yang memasuki surga. Kembali kepada Allah itu kembali ke surga. Asalnya Nabi Adam dari surga, kembali lagi ke surga. Mungkin sebutkan ilahi turja'un itu orang yang kembali ke surga, orang yang kembali ke pangkuan Allah, orang yang kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdasar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ada Rahman, ada Rahim, gitu ya. Ulama tafsir Yai Sanusi Sukabumi, Ar-Rahman anu mapari nikmat agung di dunia, Ar-Rahim anu mapari nikmat alit di akhirat. Ar-Rahman yang memberikan nikmat besar di dunia, Ar-Rahim yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Kenapa sebut kecil? Karena orang itu tidak akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala selain orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang besar, nikmat besar sekarang diberikan oleh Allah. Rek takwa, rek bader, rek bager, abah dibere, rezeki ku Allah. Anu gak dibere. Dibere Allah Subhanahu wa ta'ala.
mukemah terbatas. Itulah terus sekalian. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan wirid kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan juga dikabulkan, dan kita apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, dan kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang husnul khotimah sehingga kita kembali ke tempat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.